mulai kita memasuki pembelajaran nantinya akan menjadi bahan dasar untuk kita mempelajari diagnosa secara lengkap. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan, kekuatan, dan insya Allah niat istiqomah yang kita jalankan hari ini membuat kita terus pengen belajar dan belajar, membuat Allah menurunkan curahan rahmatnya, curahan kasih sayangnya, dan curahan keberkahannya kepada kita untuk kita paham akan ilmu yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan dan ridho beliaulah pada saat ini kita bisa menikmati berbagai macam bagian-bagian atau fasilitas-fasilitas ilmu yang mudah untuk kita pelajarin, yang mudah untuk kita cari, yang mana para peminat-peminat ilmu tersebut telah mengkitabkan atau membukukan semua hal yang Rasul tulis atau yang Rasul sampaikan, bahkan semua hal yang Rasul lakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga hari ini ilmu-ilmu itu menjadi lebih luas, lebih mudah untuk kita pahami, bahkan penjabarannya lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita ngebahas yang kemarin kita sudah paham tentang organ. Semua bagian organ yang kita bahas itu memiliki kesinambungan satu sama lain. Nah, hal ini sangat berkaitan sekali ketika kita nanti akan belajar diagnosa dalam penyusunan bahasa yang akan kita sampaikan kepada pasien. Dalam kita menyampaikan bagian-bagian yang harus pasien ketahui tentang bagaimana pasien itu ketika berobat atau ketika didiagnosa mereka merasakan keamanan dan kenyamanan. Nah, hal ini yang menjadi landasan kita untuk kita tetap terus belajar dan belajar. Maka dari itu hari ini kita akan mulai menganalisa mendiagnosa dasar, di mana judul yang sudah ditulis, kita akan mendiagnosa dasar. Yang pertama adalah mengenal diagnosa melemahnya organ tubuh. Tapi sebelumnya Ana izin dulu untuk minum. Insyaallah, ini minuman nutrisi sehat, tanpa promosi produk iklan, tanpa nama. Ini adalah susu kambing ditambah madu. Ini adalah nutrisi bagi kita orang-orang yang sibuk di pagi hari, yang nggak sempat untuk sarapan, atau takut sarapan berat, atau apabila sarapan berat nanti perut mules, nah ini bisa dijadikan penggantinya. Susu kambing ditambah dengan madu. Bismillah. Mari kita lanjut. Untuk mengenal diagnosa melemahnya organ, ini ada hal-hal yang akan menjadi indikasi dalam kita mengetahuinya. Hal apa saja itu? Ada 5 faktor. Ini yang menjadi catatan kita ketika kita melihat seseorang itu apakah organ di tubuhnya sedang keadaan melemah atau memang dia dalam kondisi baik. Nah, ini hal terpenting yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita lihat adalah terganggunya konsentrasi. Ini adalah bagian dari melemahnya organ. Apabila seseorang itu terganggu konsentrasi, maka dia akan mudah rentan terganggu. Yang dirasakan oleh seseorang itu adalah sakit kepala. Gangguan di bagian kepala. Ini merupakan bahwa seseorang telah menderita, beliau sedang merasakan kelemahan pada organ tubuhnya yang sedang melemah. Kenapa bisa merasakan sakit kepala dari konsentrasi? Karena di sini disebabkan dari dinginnya saraf. Apa penanganan yang paling mudah? Penanganan yang paling mudah itu hanya dengan menekan bagian saraf itu agar aktif kembali. Kita sudah belajar praktek sebelumnya, bagaimana kita tusuk jarum yang ada di kepala. Dengan mengedipkan mata saja, qadarullah, sakit kepalanya hilang. Tapi kalau kita bertanya untuk sakit kepala ini, atau untuk konsentrasi mengenadakan organ yang lemah ini, apa yang harus kita konsumsi? Yaitu yang kita konsumsi adalah segera konsumsi. Yang pertama adalah susu kambing. Ya. Apa ciri khususnya seseorang itu sedang terganggu konsentrasinya? Itu biasanya kita lihat wajahnya itu terlihat suram dan dominan berminyak. Terlihat suram dan dominan berminyak. Ini ciri khususnya. Jadi dari situ saja kita sudah bisa mendiagnosa.
Bahwasanya oh ternyata orang ini konsentrasi di dalam tubuhnya sedang terganggu. Berikutnya apa? Berikutnya adalah lemah tenaga. Lemah tenaga di sini yang dirasakan adalah lemas, letih, lesu, lunglai, 5L. Nah, hal ini akan mengganggu sekali, yang akan merasakan sekali bagian tubuh ketika organ ini lemah. Lemahnya tenaga diakibatkan organ, ini akan mengganggu segi sendi, persendian. Kalau sudah bermasalah akan persendian, yang dipengaruhi itu adalah organ dada. Ini organ dada. Karena kenapa? Karena disebabkan peredaran darah yang tidak baik. Faktor ini menyebabkan pembuluh jantung mengentalkan darah. Jadi, seseorang itu seolah-olah dia akan merasakan kelemahan jantung. Ini lemah tenaga. Ciri khususnya apa? Biasanya pandangan matanya ini meredup. Seolah-olah mandangnya kosong gitu. Kayak tatapannya kosong aja. Nah, ini menandakan lemahnya organ tubuh dilihat dari tenaga yang semakin lemah. Ciri kedua. Ciri ketiga, mengenal diagnosa melemahnya organ pada tubuh, itu biasanya pernapasan. Pernapasannya lemah. Kalau kita lihat pernapasan seseorang ini lemah, sedangkan dia aktivitasnya banyak, tapi kok napasnya terasa tersenggal-senggal ya, terasa nggak maksimal ya, kayak ada penghalang kayak gitu. Nah, ini adalah permasalahan lemahnya pernapasan. Ini menandakan melemahnya organ tubuh, sedang terjadi pelemahan organ tubuh. Di bagian mana itu? Itu adalah di bagian perut. Di bagian perut. Organ terkhusus yang melemah ketika kita merasakan lemahnya pernapasan itu adalah empedu dan lambung. Ingat, lemahnya pernapasan itu bermasalah ke daerah perut. Organ yang bermasalah itu adalah empedu dan lambung. Hal ini akan mempengaruhi napas tidak seimbang. Ini beda dengan asma ya. Jadi ini masalah pernapasan. Ciri-ciri khususnya kita lihat pada tubuhnya untuk mengetahui diagnosa, kita bisa lihat di pori-pori kulitnya yang mulai membesar. Terasa lebih dingin. Warna kulitnya itu tidak cerah atau meredup. Bukan berarti dia hitam ya. Nah, ini butuh herbal nutrisi kalau lemah pernapasan seperti ini. Baru 3 ciri, kita sudah bisa mendiagnosa melemahnya organ di dalam tubuh. Berikutnya, itu adalah ciri terkhususnya kembali, rontoknya rambut. Rontok rambut merupakan satu diagnosa, di mana ini mengindikasikan faktor gelap atau redup, dipengaruhi oleh lemahnya organ yang sudah terjadi komplikasi. Apa itu organnya? Yaitu lambung, empedu, dan paru. Lambung yang menekan empedu, melemahkan paru, ini yang menyebabkan rambut rontok. Jadi bukan kesalahan sampo, bukan kesalahan kita tidak menggunakan produk-produk kebersihan rambut, tidak. Salah satu masalah rontoknya rambut yang berlebihan, nah ini termasuk ke dalam mengenal diagnosa organ yang semakin melemah. Ciri khususnya apa? Ciri khusus biasanya orang tersebut menderita darah rendah. HB-nya rendah. Dan ini akan memicu dia nanti akan menuju ke darahnya akan naik dan menjadi darah tinggi. Fase. Nah ini kalau herbanya itu perlu dinetral dengan cuka. Jadi dari mengenal melemahnya organ, 4 ciri ini bisa kita lihat ketika kita bertemu dengan seseorang. Ini dasar nih, kita belum melihat lidah. Dasar kita tahu, oh seseorang ini sifatnya dia sedang lemah. Oh seseorang ini sifatnya dia sedang
mengalami di dalam tubuhnya sedang ketidakseimbangan. Nah, ini kita udah bisa lihat. Diagnosanya ada, yang pertama kita lihat konsentrasinya. Dia berkaitan sama organ tertentu di dalam konsentrasi. Konsentrasi berkaitan dengan organ kepala. Kepala itu dikarenakan naiknya angin yang mempengaruhi saraf. Lemahnya tenaga. Kita dapatkan ketika lemahnya tenaga, berarti organ yang bermasalah di sana adalah sistem pendarahan, yaitu organ dada, jantung, dan paru. Berikutnya lemah pernapasan. Lemah pernapasan kita dapatkan organnya apa saja. Kalau pernapasan dia berkaitan dengan perut. Bagian perut. Berarti di sana ada empedu dan lambung. Ketika kita dapatkan rontoknya rambut, berarti 3 organ. Lambung, empedu, dan paru. Ini saling melemahkan. Nah, kalau kita sudah dapatkan ciri-ciri ini, kita sudah bisa mendiagnosa dasar. Makanya diagnosa itu hampir menyeluruh. Bahkan sekarang itu udah ada diagnosa suara. Dari suara saja kita udah tahu. Oh, ini kondisi orang yang psikisnya lemah. Oh, ini kondisi orang yang punya mental yang kuat. Sekarang sudah ada. Keduluannya Anda belum mempelajari. Nah, kita masuk untuk diagnosanya. Ketika kita mempelajari tentang diagnosa, kita harus mempelajari dasar-dasar diagnosa dulu. Nah, ini salah satunya. Berikutnya, kita harus mempelajari tentang diagnosa pucat. Nah, kalau yang tadi lemahnya kondisi tubuh yang melemah. Kalau ini, diagnosa pucat adalah tanda lemahnya satu organ. Suatu organ di dalam tubuh, nah ini ditandakan dengan pucat. Contoh, ketika seseorang memiliki warna yang pucat, apakah terdeteksi dilihat langsung dengan kasat mata? Atau kita lihat pucatnya itu sesekali, munculnya sesekali. Mari kita simak, apakah ini merupakan gangguan? Mari kita pahami, apakah ini kalau dia terus-menerus warna pucat ini merupakan satu masalah? Nah, kita lihat. Pucat pertama, ini dasar diagnosa ya. Kita bisa lihat pucat yang terlihat di pada pipi. Pipi kiri, pipi kanan ini. Terlihat lebih pucat. Hal ini biasanya menandakan berkaitan sama kelemahan dari organ lambung dan empedu. Yang apabila dalam waktu pucat ini lama, maka dia akan bertambah bercak hitam kebiruan. Kelihatan bentuk biru-biru nih, gulir biru-biru. Kalau sudah kelihatan gulir biru, apa yang akan dirasakan oleh seseorang? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, rambutnya rontok. Yang kedua, lututnya lemes. Yang ketiga, sering merasakan nyeri di bagian kepala depan dahi. Bagian depan. Rasanya kayak pusing, berat banget. Nah, ini menandakan lemahnya suatu organ. Dikarenakan kita lihat bentuk ciri fisik tubuh. Ini pucat. Kalau yang tadi, kelemahan seseorang kita lihat dari gejala yang sudah tampak. Jadi lemahnya tubuh. Ini lemahnya organ. Berikutnya kita lihat warna pucat yang ada pada mata. Matanya terlihat pucat. Hal ini merupakan salah satu permasalahan pada organ paru. Akan sangat berhubungan dengan lambung. Jadi, kelemahan paru yang diakibatkan karena lambung. Apa yang akan dirasakan penderita? Penderita yang merasakan gejala ini, kalau kita melihat mata pucat itu kayak gimana? Oh ya. Kalau kita lihat matanya terlihat pucat itu kayak nggak ada, kayak tadi. Matanya itu sendu, tidak bergairah, tidak celing, seger, bersinar kayak gitu. Nah, itu pucat. Kayak tadi. Matanya sayu gitu. Pandangan matanya meredup. Nah, ini mata pucat. Karena setiap kaitan kita tahu nih ketika baru ngelihat belum ketemu, lihat dari jauh, oh, orang ini merupakan orang yang sedang melemah kondisi tubuhnya. Nah, ketika kita dekati, kita perhatikan wajah, nanti tangan, kita bisa lihat. Nah, ini bahkan kita lihat wajah, lihat tangan, oh kondisi warna dulu ini pucat.
Nah, itu bisa kita tentukan nanti. Nah, penderita ini, apabila kita lihat matanya pucat, ini menandakan seseorang itu akan malas makan, malas minum. Nah, penderita ini harus mengeluarkan lendir yang tinggi pada paru-paru. Karena kenapa? Naiknya asam lambung yang melemahkan paru, ngebuat paru yang sifatnya kering tadi akan banyak cairan, berlendir. Nah, ini perlu dikeluarkan. Untuk solusi-solusinya sederhana. Untuk mengeringkan paru kembali bisa dengan susu kambing, ditambah dengan cuka, sifatnya kering, yang paling cepat. Bisa dengan habatus sauda, tapi habatus sauda sifatnya panas. Berikutnya kita lihat warna pucat yang terjadi di mana lagi, yaitu warna pucat yang terjadi di tangan. Ini kita belum masuk ke diagnosa secara detail dari tangan kayak gitu, tapi kita bisa lihat kalau tangannya kelihatan pucat tidak merah gitu. Pucat banget putih. Nah, ini menandakan bahwasanya fungsi limpa dan enzim di dalam tubuhnya sedang bermasalah. Maka hal ini kalau kita lihat tangan seseorang itu terlalu pucat, nah hal ini harus meninggalkan dulu sementara yang berhubungan dengan daging yang susah diolah. Makanan-makanan asin. Karena kenapa? Karena fungsi limpanya sedang terganggu. Enzim di dalam tubuhnya sedang bermasalah. Enzim ini berkaitan dengan angin. Jadi angin di dalam tubuhnya sedang tidak seimbang. Makanya di tangannya terlihat warna yang begitu pucat, nggak merah. Pucat. Nah, warna pucat atau warna keputih, agak keputih-putih kayak gitu, krem-krem. Nah, ini menandakan lemahnya organ yang penyerapan lendir, penyerapan di dalam tubuhnya itu tidak baik karena tingginya lendir. Kalau kita kaji secara psikis, kita akan dapatkan bahwa orang-orang yang memiliki pucat seperti ini itu adalah tipe pemikir dan tipe pemendam. Ingat, kalau sudah masuk hal yang kita temuin masalah pucat, di sini dia kelemahan dalam penyerapan energi dikarenakan lendir. Maka hal yang paling kita harus perhatikan adalah makanan. Makanan apa saja yang bagus, salah satunya yang direkomendasikan itu adalah kurma. Tapi kita harus menghindari buah-buahan yang banyak mengandung air dan meninggikan lendir di dalam tubuh. Sayur bagaimana? Sayur bagus sekali untuk dikonsumsi, tapi tidak sayur yang dihangatkan kembali. Ingat, jadi sayur yang masih fresh, dimasak, terus tidak dihangatkan lagi. Daging tadi tidak boleh. Ya, tapi daging yang sudah lama. Apakah prosesnya yang lama tapi tidak segar? Contoh kayak dendeng, dikeringkan dulu dagingnya, rendang. Nah, kalau daging segar tidak masalah. Untuk para penderita pucat ini, kelihatan pucat dari wajah, mata, sama tangan. Nah, ini mengindikasikan kan kelemahan organ yang berkesinambungan, salah satu organnya. Terus apalagi yang harus dihindari? Kalau bisa hindari yang berkaitan dengan gula pasir. Karena kenapa? Gula pasir susah diserap ketika tubuh dalam keadaan banyak lendir atau banyak dahak. Gula pasir itu untuk pembentukannya butuh 400 derajat proses pembuatannya. Makanya untuk diolah tubuh agak susah. Kecuali kita orang yang beraktivitas banyak mengeluarkan keringat, nah bagus mengkonsumsi gula. Karena dibakar semuanya menjadi energi. Tapi buat orang-orang yang kerjanya di depan laptop, hanya ngetik bagian internet marketing atau bagian yang tidak berkaitan dengan banyak hal yang butuh fisik, maka kurangi hal yang seperti ini karena akan menimbulkan kelemahan demi kelemahan organ yang ada di dalam tubuh.
Ya. Sampai di sini sudah sedikit memahami atau kecepatan atau gimana? Kecepatan. Diulang lagi, Tat. Ini nyiapin catatan nggak nih? Iya, catatannya udah standby nih. Ingat, kita mengenal diagnosa melemahnya organ tubuh. Jadi organ tubuhnya itu lemah nih. Tapi acak adutnya, tapi acak adut. Ya, ini organ tubuhnya lemah. Kita tahu orang ini kondisinya lemah, gampang sakit, mudah terserang sakit, gampang banyak merasakan apa yang dirasa, kayak gitu. Dari mana kita ngelihatnya? Yang pertama, dia terganggu konsentrasi. Kalau terganggu konsentrasi, berkaitan sama masalah kepala. Kenapa? Ini terlalu dingin sarafnya. Kalau hal seperti ini masih bisa ditanganin. Ditanganin dengan terapi sederhana saja, kalau masalah konsentrasi. Nah, hal ini ciri khususnya itu wajahnya terlihat berminyak, tapi dia sedikit suram. Yang kedua, lemahnya tenaga, orangnya lemesan, letih, lesu, kayak gitu. Nah, ini dipengaruhi oleh organ pernapasan atau organ dada, di mana organ dada itu ada paru-paru sama jantung. Nah, di sini lemahnya tenaga berkaitan sama peredaran darah yang mengental. Nah, jadi ciri khususnya matanya kelihatan kosong, pandangan kosong ngeredup. Yang ketiga, orang kalau baru kita ketemu ngobrol, ini pernapasannya lemah. Dia aktivitas gerak, tapi kok kayak narik napas. Nah, pernapasan lemah ini bukan berkaitan sama organ paru, malah lebih kuatnya daerah perut. Kenapa? Perutnya akan terasa lebih keras kalau pernapasannya terganggu. Bukan beda ya, orang yang bronkitis, orang yang asma, itu beda dengan permasalahan paru. Makanya kita harus kenalin dulu cirinya. Bahkan untuk terapi pernapasan yang seperti ini sangat sederhana. Cuma tekan bagian paha yang pernah najarkan. Suruh dia napas tenang 3 kali. Ketika dilepas itu sudah plong kembali. Nah, ini bermasalah sama organ empedu dan lambung. Ciri khususnya apa? Pori-pori kulitnya terlihat membesar. Kelihatan orang ini pori-porinya membesar. Dan terasa dingin. Dingin di mana? Kalau kita salaman dingin, kalau kita pegang ujung kakinya dingin. Makanya ketika baru kita salaman aja itu udah bisa ngediagnosa sebenarnya. Nah, warna kulitnya dia itu hitam, ada orang hitam tapi bersih, ada orang putih tapi bersih. Nah, kalau ini dia lebih ke gimana ya bahasanya itu? Kulitnya itu ngeredup, nggak seger, hitamnya tuh hitam yang nggak enak dilihat. Kalau putihnya tuh putih yang pucat kayak gitu, putih yang nggak seger. Nah, ini ciri-cirinya, lemahnya pernapasan. Nah, kita lihat lagi kelemahan orang tersebut menandakan organ tubuhnya itu sedang keadaan lemah atau orang ini lemah. Nah, itu rontok rambutnya. Nah, kalau rontok rambut berkaitan sama 3 hal. Yang pertama, lambung. Yang kedua, empedu. Yang ketiga, paru. Lambung, yang asam lambung yang naik, melemahkan empedu, dan menekan paru. Ciri khususnya apa? Darahnya terlihat rendah. HB-nya terlihat rendah. Tapi dalam satu kondisi, tiba-tiba dia akan jadi darah tinggi. Sebenarnya hal tersebut adalah berkaitan sama emosional yang tertahan. Kalau rambut rontok. Cepetan nggak? Saya dicatat ya. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan? So, berikutnya, kita udah tahu nih kondisi seseorang itu lemah dari melihat saja dan nanyalah minimal rambut rontok atau enggak. Berikutnya kita bisa lihat kondisi fisik tubuhnya dari wajah sama tangan itu sudah cukup membuat kita tahu bahwa seseorang ini sedang kelemahan organ.
Di mana itu kita ngelihat dari 3 hal pucat. Yang pertama adalah pucat di bagian pipi. Nah, kalau orang putih itu akan kelihatan, orang hitam pun akan kelihatan. Kalau pucatnya itu udah lama atau dia sudah melemahkan organ, biasanya nanti akan ada bintik-bintik hitam di dalam atau ada guratan-guratan biru yang terlihat. Kelihatan tuh. Kayak kulitnya itu tipis kayak gitu. Nah, ini yang dirasakannya lututnya lemas, rambutnya rontok, sering merasakan nyeri di bagian kepala bagian depan. Karena kenapa? Dia berkaitan sama organ lambung dan empedu. Jadi di pipi ini bisa kita lihat nih, oh permasalahan lambung sama empedu. Nanti sebenarnya ada kaitan lebih jelas lagi ketika kita sudah belajar diagnosa lidah, bahwa ini permasalahan nutrisi, bahwa ini nanti psikisnya ini kayak gitu. Tapi ini dengan ngelihat ini saja kita udah tahu dulu. Oh seseorang ini lemes, lututnya sering terasa lemes nih, sering terasa capek nih. Terus rambutnya pasti udah mulai rontok. Nah sering merasakan nyeri di bagian kepala bagian depan. Nah yang kedua, warna pucat yang bisa kita lihat itu ada di matanya. Mata yang kayu, mata yang pucat, tidak bergairah, tidak bersinar kayak gitu. Nah, ini menandakan wilayah paru. Tapi dia berhubungan dari lambung. Lambung yang menekan organ paru, asam lambungnya. Nah, ini akan mengakibatkan orang itu jadi malas makan, jadi malas minum kayak gitu. Karena kenapa? Karena tingginya lendir di dalam parunya. Bukan berarti parunya paru-paru basah ya, bukan. Maksudnya lendir di sini adalah paru itu kan sifatnya kering. Ketika dia dikasih yang semua berkaitan dengan kelembaban, maka lambungnya akan susah mencerna, nah parunya akan lembab. Nah hal ini kita kelihatan tuh. Warna matanya akan terlihat pucat. Nah, yang terakhir tangan yang terlihat pucat. Nah kalau kita sudah lihatin tangan yang terlihat pucat, ini adalah permasalahan dari fungsi limpa. Tangan pucat ini berkaitan sama angin. Enzim yang tidak seimbang. Angin di dalam tubuh sedang tidak seimbang yang mengganggu fungsi limpa. Ini bagian tangan yang terlihat pucat. Kalau sudah seperti ini, kurang-kurangin makanan yang susah dicerna, daging-dagingan yang susah dicerna, yang prosesnya itu lama pencernaannya. Makanan kering, gula, susah dicerna semua ini. Makanan yang dipanaskan kembali, kayak gitu. Nah, untuk masalah pucat seperti ini, antara pucat bagian pipi, mata, tangan, ini yang paling harus diperhatikan adalah pola makanan yang dimakan. Bukan waktu ya, tapi pola makanan yang dimakan. Yang mana untuk hal tersebut, apa yang baik kita konsumsi, yang Anda bahas di pertemuan awal kita itu kurma, salah satunya. Susu kambing, cuka, dan beberapa herbal jadi sih. Nah setelah itu apa yang harus ditinggalkan? Tinggalkan makanan yang banyak basah dan mengandung lendir. Apa saja itu? Buah-buahan, itu dihindari dulu sementara. Bukan berarti tidak boleh makan buah, tidak. Boleh, tapi sementara dihindarkan dulu. Sayur yang dipanaskan kembali itu dihindari. Makanan yang dipanaskan setelah 8 jam, makanan dari kulkas, nah itu dihindari. Untuk menjaga lagi kestabilan, karena kenapa? Ketika lemahnya suatu organ dikarenakan masalah diagnosa pucat ini menandakan orang itu lemah. Kelemahan ini membutuhkan banyak energi yang harus diserap tubuh. Sedangkan dalam posisi lemah, itu energi itu tidak terserap. Dia banyak tapi tidak terserap. Bahasa kita makan banyak cuman dibuang semua akhirnya gitu. Nggak nambah apa-apa di dalam tubuh. Jadi antara mendiagnosa lemahnya seseorang sama masalah pucat menentukan lemahnya organ ini berkaitan. Berkaitan dia satu sama lain. Bisa dipahami? Kita lanjut? Atau ada yang mau bertanya dulu? Karena buka pertanyaan. Dari masalah paru-paru tadi, apa aja yang dampaknya selain pernapasan? Yang paru mana dulu ini?
Masalah pucat atau masalah mengenal organ tubuh yang lemah? Masalah paru-paru, Tat. Lambung yang Organ. menekan paru. Ya, lambung yang menekan paru. Kalau lambung yang menekan paru itu berkaitan sama enzim. Berkaitan sama Enzim. dia, setiap lambung yang menekan paru itu pasti melemahkan limpa. Ya. Kalau sudah seperti itu, orang itu akan malas makan, malas minum. Dan tubuhnya itu sedang dalam kondisi banyak lendir. Kalau masalah parunya apa aja, ya permasalahan-permasalahan yang ada di paru, permasalahan pernapasan, tapi bukan asma kayak gitu, bukan. Karena ini kan organ yang melemahkan, lambung yang melemahkan paru. Jadi napasnya terasa pendek, tersengal-sengal kayak gitu. Banyak kita dapatkan orang, contoh nih, dia tidak merokok, tapi napasnya pendek gitu. Nah, ini karena bukan kesalahan parunya, tapi kesalahan pola makanan yang dia makan. Apakah makanan yang dia makan itu terlalu banyak mengandung air, lendir, atau makanan yang terlalu susah diserap karena sudah lewat dari pengolahannya, terlalu kering, sehingga mengakibatkan banyak lendir di dalam tubuhnya. Nah, hal ini akan mengganggu fungsi paru, yang mana paru di sana sifatnya kering. Paru itu yang paling disukai oleh paru adalah pedas. Pedas itu ngebuat paru akan kering. Sip. Ada lagi pertanyaan? Lanjut ya. Kita sudah bisa memahami tentang dasar nih. Selanjutnya, kita juga bisa mengetahui diagnosa awal itu dengan rasa. Menentukan kesehatan dengan rasa. Kita tahu ya, rasa. Kalau terlalu dirasa-rasa, nanti baper, main perasaan. Bukan itu maksudnya. Jadi maksud rasa di sini, ini adalah organ masih di organ indera, yaitu mulut. Organ perasa. Apa aja organ perasa? Organ perasa kita cuma satu, lidah. Nah, ini kita belum belajar diagnosa lidah, tapi kita tahu dari rasa dulu. Kita lihat apakah mulutnya atau lidahnya orang itu sering terasa pahit. Ada orang-orang yang kuat terasa asam. Terasa asam mulutnya. Mulutnya terasa pahit aja. Ada juga orang yang terasa asin aja mulutnya. Ada yang orang mulutnya seolah-olah baunya tidak sedap. Nah, semua ini merupakan dasar diagnosa dari suatu kelemahan juga di dalam kesehatan. Mari kita lihat ya. Tentang rasa pahit, rasa asam, rasa asin, rasa bau tidak sedap. Memang kalau diagnosa yang Ana jabarkan, Ana tahu mungkin di luar sana kita udah belajar banyak diagnosa, tapi insya Allah agak berbeda. Kenapa? Nah, bilang dalam pembahasan diagnosa, nah itu dengan bahasa yang sederhana, insya Allah, yang mudah dipahami. Contoh kita bahas sekarang rasa pahit. Rasa pahit ini adalah menandakan tubuh dalam kondisi dingin. Yang mana pahit itu dihasilkan dari cairan empedu yang naik sampai ke mulut. Hal ini akan menyebabkan apa saja yang akan dirasakan ketika mulut kita ini sering terasa pahit nih. Biasanya adalah masalah sakit kepala. Masalah radang pada tenggorokan. Jadi hal tersebut ketika mulut kita ini sering terasa pahit, hindari makanan-makanan yang kering dan terlalu pedas. Ini kondisi mulut yang terasa pahit. Bagaimana kalau kita ketahui, ini orang kayaknya udah nambah garam banyak banget, masih bilang belum asin. Ada juga yang baru garam sedikit, sudah asin banget. Nah, ini mulut terasa asin. Bahkan ada yang mulut terasa asam nih, kayaknya asam banget deh, kalau belum merokok kayak gitu.
Nah, ini bisa jadi mengindikasikan satu penyakit bila dia bukan seorang perokok gitu. Mulutnya terasa asam aja. Nah, kondisi ini merupakan kondisi kekurangan nutrisi di dalam tubuh. Faktornya banyak ya. Faktornya banyak apa yang menyebabkan kondisi. Kita bahasnya nanti tentang nutrisi ini panjang. Kurangnya nutrisi dalam tubuh ini. Ini dasar aja. Kita tahu bahwa ketika mulut terasa asam, ini nutrisi sedang tidak ada dalam tubuh. Jadi jangan dinetralkan dengan rokok misalnya, biar asamnya hilang. Atau minum kopi. Atau dengan teh. Tapi ganti nutrisi terbaik di dalam organ kita. Karena kenapa saat ini kondisi tubuh ketika mulut terasa asam itu merupakan tingginya toksin, tingginya racun, toksin di dalam tubuh tuh. Dari makanan atau pencernaan. Makanya asamnya itu naik ke mulut terasa asam. Jadi bro, katanya cuma tanggal 8. Nah, asam ini, kalau mulut terasa asam seperti ini, nah kita akan bahas nutrisinya dari apa dulu gitu. Karena penyerapan nutrisi buruk di dalam tubuh, ini karena tingginya racun yang pertama. Dari makanan. Nah, tingginya racun itu disebabkan dari penyaringan di dalam tubuh yang kurang baik. Makanya pembahasan nanti ketika nutrisi, ketika kita sudah belajar diagnosa lidah dari nutrisi. Kan organ, nutrisi, reproduksi, dan psikis. Nah, ketika nutrisi nanti ini akan dijabarkan secara panjang tentang kekurangan nutrisi. Nah, kalau lidah terasa asam, kita pahami dulu. Berarti tubuh dalam keadaan banyak racun di dalam tubuh. Di daerah pencernaan. Dari makanan. Kalau makanan berkaitan sama organ lambung, berarti berkaitan sama organ usus gitu. Nah, bukan berarti harus dihilangin nih asamnya dengan memut permen lah kayak gitu. Enggak, berikutnya adalah mulut terasa asin. Nah, mulut terasa asin pun ini bisa menjadi satu indikasi. Bagaimana cara kita mengenal awal menentukan diagnosa. Kalau mulut terasa asin, ini tubuh sedang dalam keadaan kelelahan. Tubuh sedang dalam keadaan keletihan dari kondisi cuaca yang panas. Itu perlu diingat. Solusinya apa? Kalau tubuh kita mulut ini terlalu terasa asin banget. Kayaknya asin banget ya. Asin gitu. Solusinya satu, minum air kelapa. Ya, itu hanya kelelahan. Berikutnya kita dapatkan apabila tubuh dalam kondisi bau yang kurang sedap. Seolah-olah ya, beraroma tidak sedap yang kita rasakan. Kayaknya lagi kurang sedap deh gitu. Nah, ini merupakan salah satu kondisi kelemahan dari organ lambung. Kembali, organ lambung yang menekan limpa, yang melemahkan paru. Ini ngebuat keluarnya dari mulut aroma yang kurang sedap. Bukan berarti bakteri yang ada di mulut. Makanya perbaikin lambung itu akan dengan sendirinya hilang. Tapi ingat, kondisi ini biasanya kalau sudah memang ya keluar bau yang tidak sedap dari mulut, ini kondisi ini merupakan kondisi yang sudah menahun. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Makanya kalau telat makan sedikit, kerasa kurang sedap. Apa yang akan terjadi ketika kita tahu nih kondisi mulut kita mengeluarkan aroma yang kurang sedap? Itu akan menjadikan masalah pada sembelit juga ternyata. Biasanya dia akan masalah sembelit. Entah susah buang air besar, entah buang air besarnya tidak lancar, atau buang air besarnya tidak tuntas. Jadi kita bisa langsung nih ketemu orang, salam, langsung dari yang dia masalah lemas sudah, lalu tinggal tanya masalah rasa. Kan sekarang mulutnya terasa apa? Pahit, asam, asin gitu. Atau ketika ngobrol gitu kan, kita udah tahu nih, oh agak kurang sedap. Ya udah kita bisa kasih tahu, yuk jaga lambung yuk gitu. Oh BAB-nya udah bermasalah ya, nggak tuntas ya. Atau BAB-nya kurang lancar ya.
itu langsung bisa kita bantu permasalahan. Jadi kita langsung bisa memberikan solusi walaupun kita belum diagnosa secara menyeluruh dengan diagnosa lidah kayak gitu. Karena dengan diagnosa lidah itu 89% kita bisa paham. Nah, ini udah paham ya dasar-dasar diagnosa sebelum kita mempelajari. Mungkin sudah banyak sih yang memberitahu di luar sana, tapi memang agak sedikit berbeda. Bahkan dalam diagnosa tangan pun nanti agak sedikit berbeda dalam pembahasannya. Nah, tahu ketika diagnosa tangan kita bisa lihat garis di bawah tangan ini menentukan gula, ditekuk menentukan asam urat gitu. Tapi ada hal lain yang harus kita ketahui. Kalau dalam diagnosa tangan, kita nanti bisa mengetahui penyakit ini sudah terjadi tahunan. Kenapa? Kalau hanya dalam hitungan menit terjadi sesuatu di organ kita, itu di lidah langsung bisa dilihat. Tapi ketika penyakit itu sudah menjadi penyakit tahunan, maka indera lainlah yang akan memberitahu, yaitu indera perasa, kulit, indera pengecap lidah. Nah, kulit kita ini termasuk sensitif. Nah, karena kulit kita yang bagian depan ini paling tebal, makanya ketika sesuatu muncul tanda-tanda di tangan kita, maka itu sudah menjadi penyakit yang sudah lama atau penyakit tahunan. Kulit kita ini benar-benar sensitif loh. Hebatnya Allah menciptakan kulit kita, itu kita tanpa melihat, kita langsung tahu. Contoh, ketika ada benda asing di tubuh kita, debu nih, debu di kening. Itu mata nggak ngelihat, tapi saking sensitifnya kulit kita, itu kita langsung ngebersihin gini. Karena kenapa? Kulit itu sangat sensitif dengan benda asing. Debu, bahkan jerawat pun baru tumbuh, itu hebat, kita tanpa tahu langsung aja tangan ini mencet. Padahal kita nggak tahu ada jerawat di sana. Mata nggak bisa ngelihat, tapi begitulah ketika kulit ini datangin benda asing, maka responnya akan sangat cepat. Tapi kalau dalam diagnosa, semua yang telah terjadi tahunan, itu akan terlihat di tangan. Kita udah tahu nih, oh dari melihat sudah tahu, dari megang sudah tahu, dari nanya masalah rasa sudah tahu. Nah, kita masuk ke dasarnya lagi. Apa dasar dalam diagnosa? Berikutnya, kita mengetahui kesehatan seseorang dengan diagnosa tangan. Izinkan Ana untuk share screen dulu sebentar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sambil Ana share screen. Bertambah ya wawasan sedikit ya. Apa gejala? Ada gejala kulit orang yang tidak merasa dan terlalu sensitif rasa itu gimana? Ciri-ciri apa itu kan? Kalau kulitnya masih sensitif dalam merasakan, itu masih bagus ya, tandanya bagus. Kenapa? Organ menentukan juga. Selagi indera kita ini masih bagus, maka kondisi dalam tubuh kita pun bagus. Tapi ketika tubuh ini sudah tidak merasa, berarti ada organ yang bermasalah. Apabila dia daerahnya dari pinggang sampai kaki, itu organ dada. Dari ujung lengan, ujung siku sampai tangan, itu organ dada. Sisanya nanti kita bahas detail ketika kita sudah belajar masalah diagnosa. Karena gini sih, pernah terjadi kakinya kan direfleksi, udah kuat, udah pakai alat, kok orangnya nggak merasa kayak gitu, nggak terasa apa-apa. Direfleksi dengan orang yang lain juga, kok nggak ngerasa juga lah, jadi heran kayak gitu. Ya, Baal ya. Iya, Baal. Sangat kuat itu orangnya, cuek aja dia, kayak nggak kerasa banget. Ya, baiknya itu diterapi bagian organ dadanya dulu, agar nyampe nih kekuatan dari api tubuh, jantung, organ jiwa, itu sampai semua sarafnya itu aktif bekerja sampai ke ujung-ujung tubuh bodi kita, ujung jari dan ujung kaki. Karena kenapa? Sudah tidak tersentuhnya bagian kaki dan bagian tangan, itu karena kekuatan organ jiwanya yang sudah terganggu, yaitu organ dada. Jadi jangan difokuskan refleksi di kaki, karena untuk memunculkan rasa di kaki, ya ditopung aja bagian punggungnya.
berikan. Hmm. Ya, Oke, bisa oke, dua faktor oke. ya. Yang Terima pertama kasih, Tad. faktor gula karena pengentalan darah. Yang kedua faktor lemahnya organ. Jadi dia mati rasa, Baal. Hmm. Walah, begitu. Iya, jadi oke. Ya. Iya, ya. Ya, ya. Terima kasih, Ya. Tad. Ini udah ada ya gambar tangan ya. Mari kita sedikit belajar tentang diagnosa tangan. Boleh sekarang dilihat tangannya. Adakah tanda-tanda yang akan kita bahas? Kita tahu tangan ini bisa dilihat dari telapak tangannya, ruas jarinya, kukunya, semuanya. Tapi ada beberapa hal yang harus dibahas. Ini agak beda dari yang ada sebelumnya ya. Karena anak udah paham bagian yang sudah ada dipelajari, mungkin nggak akan anak bahas lagi. Contoh, ngelipat tangan, menandakan asam urat, kayak gitu. Itu udah nggak anak bahas lagi. Kita lihat dulu. Yang pertama, kita lihat ya. Untuk yang pertama, apabila terdapat gurat biru, nah coret aja seperti biasa. Apabila terdapat gurat biru dari jari telunjuk sampai ke ibu jari, perhatikan. Silakan perhatikan tangannya. Ini merupakan gangguan lambung panas yang menandakan rasa tidak nyaman pada wilayah ulu hati. Dan hal ini biasanya menyebabkan gusi sering berdarah. Gosok gigi dikit, berdarah. Silakan diperhatikan. Sambil dicatat ya. Berikutnya. Telapak tangan ini terlihat lebih cekung ke dalam. Mencekung. Yang jarang dibahas. Ini menandakan bahwa seseorang itu memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Gampang terserang sakit, gampang tertular penyakit. Banyak merasakan kerasan gejala-gejala yang dirasakan dari tubuh yang lemah kita bahas sebelumnya tadi. Ini terasa semua nih orang-orang yang cekung tangan. Berikutnya, cekung tangan ini bukan cuma tubuh lemah, tapi seseorang itu juga mudah lelah. Ini nggak kecepatan kan? Ya. Karena sambil digambar saat. Berikutnya, apabila terdapat gurat biru dari tengah, guratnya hitam. Dari tengah sampai ke bawah lengan. Ini banyak gurat biru. Banyak ya dari tengah sampai ke bawah lengan. Ini menandakan asam lambung dingin yang menyebabkan seseorang itu menderita vertigo. Ini penyebab. Kita bisa lihat di sini.
sampai ke lengan ya. Dari tengah sampai ke lengan. Berikutnya, jika kita melihat warna biru kehijau-hijauan di bawah ibu jari. Ada biru, ada kehijau-hijauan, pokoknya di area di bawah ibu jari. Ini mengindikasikan kelemahan daripada pernapasan, gangguan lendir yang tinggi bersifat dingin di dalam tubuh. Gangguan pernafasan dikarenakan dari tingginya lendir yang dingin di dalam tubuh. Atau biarin kecoret ya, biar nanti bisa dibahas. Coret biru di sini, ke sini, di sini. Hitam. Cekung. Selanjutnya, setiap ruas jari ini berwarna hitam, kehitaman. Ruas jari berwarna kehitaman. Ada hitam-hitamnya. Sudah perhatikan tangannya sekarang? Ya, ini menandakan tingginya racun pada usus. Hal ini akan berkaitan dengan sembelit lagi. Masalah pembuangan. Izinkan Ana minum dulu. Berikutnya, ujung jari berwarna merah. Minjem dulu. Apa ini? Apa namanya itu? Ujung jari ini. Ujung jari berwarna merah. Hal ini menandakan kebiasaan pola hidup yang kurang baik dari makanan. Harus dicatat. Bahasa umumnya pengentalan darah atau bisa juga kolesterol tinggi. Ini umum ya. Berikutnya, Mas gak jadi, Mas. Mas gak jadi ada lomba. pertanyaan. Diagnosa ini untuk tangan kanan atau kiri? Sama. Bisa kiri, bisa kanan. Dua-duanya. Karena akan sama, balance. Kalau misalnya di kiri cekung ke dalam, kanan juga akan cekung. Begitu. Kalau di kiri merah, di kanan juga akan merah. Karena tubuh kita ini simetris. Seperti yang kita bahas tentang organ aja simetris. Allah menciptakannya simetris. Berikutnya, bila tangan-tangan ini, jari-jari ini dirapatkan kayak gini. Dirapatkan. Tapi dia nggak rapat nih. Renggang. Ada yang renggang. Nah, ini merupakan permasalahan saraf dari ketenangan. Seseorang itu sedang dalam keadaan gelisah. Ini nggak ada. Yang jarang dibahas oleh para praktisi diagnosa. Kita harus pahami. Karena setiap jari itu merupakan tanda-tanda. Lengkap juga, termasuk lengkap di jari. Makanya kalau kita paham diagnosa, secara utuh dari lidah sampai semuanya, itu enak, baru jabat tangan, baru ngobrol,
udah langsung bisa baca. Kayak magic gitu. Ketika jari dirapatkan kurang rapat, ini merupakan gangguan saraf dari ketenangan, orangnya gelisah. Lalu kita lihat posisi jari tengah. Kita kasih warna apa ya? Hijau. Apabila jari tengah, ini kok jarinya ada yang ngeh nggak? Jarinya ini ada 6 loh. Ya kan, jarinya ada 6. Kita lihat, ketika jari tengah ini bengkok, terserah mau dia bengkoknya ke kanan atau bengkoknya ke kiri lebih dominan. Dia bisa ke kanan, bisa ke kiri, ini bengkoknya jari tengah. Ini merupakan kelemahan pada organ dada. Nah, ngelihatnya di sini. Kalau sudah jari tengah, kelemahan organ dada itu adalah organ jantung dan organ paru. Ya, benar. Garis hitam pada ruas, masalah usus. Ujung jari merah, kentalan darah. Ujung jari merah itu kebiasaan yang kurang baik dari pola makanan. Yang paling tepat sekali. Jadi apa aja hajar. Jari kelingking bengkok. Kelingkingnya mana ini? Ini ya, ini jari tengahnya 2 ini. Ini yang bikin tangannya kacau. Ini dia punya 6 jari. Jari kelingking bengkok. Ini masalah pada wanita, merupakan gangguan daripada kelemahan rahim. Bengkok nih kelingking. Dan juga permasalahan pada wanita menandakan seseorang wanita ketika kelingkingnya bengkok, masalah keputihan. Kalau pada laki-laki bagaimana? Bengkoknya jari kelingking pada laki-laki, ini bengkok nih, nggak lurus. Kelihatan bengkok. Ini permasalahan pada tulang belakang. Jari tengah sudah, jari kelingking sudah, sekarang jari manis. Bagaimana kalau jari manis ini bengkok? Jari manis terlihat bengkok. Ini menandakan daya tahan tubuh lemah, terutama pada organ hati. Kalau jari manisnya yang bengkok, orang ini mudah sekali sakit. Bukan berarti dia sering disakiti ya, enggak. Mudah sakit. Dan serang penyakit. Lalu, yang paling umum, banyak bintik-bintik putih. Pada tangan. Ini udah pada tahu ya. Ini merupakan gangguan dari kekentalan darah yang dipengaruhi oleh angin dingin. Nah, ini yang nggak diketahui. Orang taunya kalau kayak gini anginnya tinggi. Nah, ini merupakan kekentalan darah yang dipengaruhi oleh angin dingin. Terapinya ini sederhana, putih-putih. Berikutnya, sisanya itu sudah ya, rata-rata ya. Sudah pada paham ya. Anda bahas ini yang tidak pernah dibahas saja. Hal yang sisanya kayaknya sudah. Berikutnya,
banyak guratan-guratan biru, hampir seluruhnya. Wah, jadilah tangannya dilukis-lukis. Biru, banyak banget guratan biru. Ini menandakan tingkat stres yang tinggi. Gangguan stres yang tinggi. Sisanya itu sudah umum dibahas. Jari yang susah ditekuk, masalah asam urat. Di bagian pangkal dari kuku, itu masalah gula. Terus lekungan bulan yang ada di jempol. Kalau untuk laki-laki tidak boleh 5-5-nya, itu menandakan kelemahan hormon. Kalau perempuan harus 5-5-nya, itu menandakan normal hormon. Itu udah umum ya, yang dibahas. Kalau ini jarang. Ya, semoga materi tambahan ini bisa menjadikan pemahamannya lebih dari yang sebelumnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita lihat ya, ada yang bertanya di kolom komentar. Mohon diulangin. Masih kecepatan ya? Manis bengkok. Jari manis bengkok ini merupakan daya tahan tubuh lemah dari lemahnya hati. Jadi orang ini mudah sakit. Kita tahu hati itu menyaring racun di dalam tubuh, memisahkan kandungan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh dari darah. Nah, kalau misalnya jari manisnya bengkok, masalah hati, wajarlah kalau dia gampang terserang sakit. Karena apapun racun yang masuk ke dalam tubuhnya, itu tidak tersaring. Karena kinerja hatinya sedang dalam kondisi kurang baik. Ya, kita tahulah masalah seperti kita hari ini, itu bisa jadi kita terpapar ratusan lebih setiap hari zat kimia yang masuk ke tubuh kita. Dari polusi udara, makanan, pestisida, dan lain-lain. Saya minum dulu ya. Bismillah. Enak ya? Baru memahami diagnosa tangan saja, kita sudah detail nih. Apalagi nanti mempelajari diagnosa lidah. Kita bisa langsung tahu problem masalah seseorang dari psikisnya. Nah, kamu kalau ketinggalan nyalahin mama. Enggak bakal nyalahin mama kok. Lanjut ya. Nggak ada yang tanya lagi? Sekarang permasalahan tangan kebas, baal, lemas. Silakan dipahami. Tangan kebas itu sering sekali berkaitan dengan kaum muslimin, terkhusus orang-orang yang bermasalahan tidur, suka begadang. Sudah begadang, asupan nutrisinya tidak diganti dengan baik. Nah, kebiasaan buruk inilah yang akan memicu tangan kebas. Yang lebih parahnya lagi, banyak dari kita, para pekerja kita, itu di tempat kerjanya, kita nggak usah disebut ya, cuman udah jadi terbiasa, ketika dapat shift malam, shift 3, itu malamnya malah dikasih susu. Nah, hal ini tambah bikin baal. Memang hal ini bersifat sementara ya, tapi ini tidak menyebabkan sesuatu hal yang tidak baik dan akan berpengaruh pada kualitas darah dan organ nantinya. Tangan kebas, tangan lemas, tangan baal itu akan berpengaruh kepada darah dan organ nantinya.
Seseorang yang sering begadang, seseorang yang sering tidur malam atau tidur larut, ini akan menderita kelelahan fisik yang menjenuhkan. Ingat, yang menjenuhkan, bukan cuma lelah fisik, tapi yang akan membuat kejenuhan. Ini akan menekan organ lambung dan akan menekan organ limpa. Dia akan mengganggu masalah daya tahan tubuh dan penyerapan nutrisi. Makanya orang yang sering begadang itu tahan tubuhnya menurun, penyerapan nutrisinya tidak akan baik. Apa yang akan terpengaruhi? Yang akan terpengaruhi adalah bagian kepala, sering pusing, bagian tangan, sering baal, dan bagian kaki, sering mati rasa. Cara terbaik untuk kita melawan atau kita memberikan sebuah solusi terbaik itu adalah dengan merelaksasi. Direlaksasi tubuhnya. Karena kenapa? Lelahnya fisik yang dibarengi dengan ketegangan sangat berpengaruh pada organ dada. Fisik lelah ditambah ketegangan nantinya. Ini lelah karena begadang. Ditambah ketegangan mental, itu nanti mempengaruhi organ dada. Yang tadinya cuma organ lambung dan limpa, dia akan menekan paru, akan menekan jantung. Apa yang terjadi? Ketika seseorang sudah menderita hal seperti ini, tangan kebas, lemes, nanti yang terjadi adalah jadi orang yang mulai ambisius, tapi bingung, linglung, dan juga khawatir yang berlebihan. Maka wajarlah bila kalau sudah mencapai puncak ini, keletihan tadi ditambah dengan ketegangan yang mempengaruhi organ dada, itu akan membuat rasa nyeri, tangan kesemutan, kebas, sakit kepala dari pundak sampai kepala. Dari bahu sampai kepala terasa sakit. Nah, ini berarti sudah saling melemahkan organnya. Makanya begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Kalau sudah menekan organ jantung, maka akan terjadi penyempitan pembuluh darah di wilayah jantung. Ini resikonya. Nah, ketika seseorang itu sudah lemah fisik dikarenakan begadang, hati-hati dengan mentalnya. Jangan sampai dia terkena beban mental, ketegangan beban mental. Maka hal ini akan menjadi gangguan asma. Kebas atau lemahnya tangan seseorang itu menandakan organnya sedang lemah dari energi. Organnya sedang bermasalah dari organ dada dan organ pencernaan. Yaitu dia akan saling melemahkan lambung, limpa, usus, empedu. Jadi, ini memang nggak masalah kalau cuma di awal-awal, tapi kalau sudah menjadi rutinitas, nah ini yang harus menjadi langkah untuk perbaikan secara menyeluruh. Hindari apa? Yang pertama, makanan yang berlemak tinggi, makanan terlalu pedas, jaga keseimbangan psikis, jauhi gula pasir. Kalau kita sudah mulai ngerasa tangan sering kebas, tangan sering kesemutan, lemas, hati-hati dalam bekerja, masalah psikis ini harus dipelajari nanti keseimbangannya. Nanti kita pelajari. Psikis. Nah, ini sudah menjadi dasar diagnosa ya, yang insya Allah belum pernah nih kita pelajarin sebelumnya. Mungkin sebagian sudah tahu, tapi bagian yang seperti ini masih belum dibahas secara sedetil ini. Gitu. Makanya kenapa anak tertarik untuk ngebahas, agar kita tahu nih landasan atau skema kita dalam mendiagnosa nanti seperti apa. Dalam memberikan sebuah langkah solusi dalam penyakit itu seperti apa. Kalau kita tepat dalam mendiagnosa, kita akan bisa memahamkan tentang dosis dan indikasi. Ingat itu aja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Insya Allah paham ya?
Masya Allah. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti kelas kita akhiri dulu. Ya, alhamdulillah, jelas. Berarti insya Allah nanti walaupun kita baru dapat seperti ini, dan insya Allah kan kita, Ana tahu ya di dalam ini para praktisi handal insya Allah sudah bergerak lah di bidang praktisi. Nanti bisa langsung diamalkan insya Allah. Diamalkan untuk memberikan sebuah pemahaman dulu kepada orang-orang yang sampai hari ini belum menemukan solusi dalam masalahnya, yang belum menemukan cara dalam masalah menangani penyakitnya. Nah, kita datang nih, mau kasih pemahaman dulu. Ya, lebih dan kurang, mohon maaf. Kalau begitu kita baca doa kafaratul majelis untuk mengakhiri kajian kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok, Sabtu depan, kita sudah mempelajarin dasar penyakit, solusi dari penyakit. Baru nanti kita belajar tentang pembagian lidah. Ya, syukron jazakallah khair dari Ana, mohon maaf kalau memang kecepatan tadinya. Jangan sungkan ya, bahas saja. Apa yang belum paham tanya aja, tanya jawab aktif silakan. Jangan ragu. Nanti kalau misalnya ini kita bahas di grup, tapi kalau memang problem personality japri aja. Jazakallahu khairan katsiran mubarakan fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.